Hari ini saya mau berkhotbah mengenai mengapa Tuhan membuang Saul. Hal ini satu hal yang serius. Karena bukan soal kecil. Bukan karena kebebasan. Bukan karena dia iri hati saja. Kalau hal itu hanya begitu kecil, sepele, maka Tuhan membuang Saul. Itu soal terlalu remeh, terlalu tidak penting. Tapi sebab yang paling besar Tuhan membuang Saul itu adalah menyangkut teologi yang paling benar. Yang paling penting, paling fokus. Tapi banyak orang tidak sadar. Sehingga gereja Reform Injili harus mengerti, harus menangkap fokusnya dari problema yang besar ini. Satu negara dibuang, satu bangsa dibuang karena satu pemimpin yang tidak beres dibuang. Saben hari kita lihat situasi dunia sedang berubah. Mengapa bangsa-bangsa yang begitu jaya sekarang tidak ada? Mengapa silih berganti? Seperti nasib setiap orang ditentukan waktunya. Itu semua ada prinsipnya. Dan semua prinsip ada dasar teologinya. Kristen berbeda dan semua agama. Karena kita menemukan prinsip kitab suci dan fokus yang dijalankan oleh Tuhan Allah. Ada hal-hal yang berbeda dan cara penilaian manusia. Kalau ini tidak ditangkap, kalau ini kita tidak mengerti, kita percuma menjadi orang Kristen. Gereja-gereja juga demikian. Banyak gereja bertumbuh besar, beribu-ribu anggota, kelihatan berkat Tuhan. Dan di belakangnya ada hal-hal yang menyimpan prinsip sedang mau dibuang oleh Tuhan. Tapi mereka tidak sadar. Mereka masih kira apa yang sedia kala sudah dipersiapkan, sudah dinikmati oleh mereka, tak mungkin berubah. Demikian peristiwa Saul, seorang yang dianggap oleh manusia hebat, besar, ganteng, sehat, tinggi, bertampang paling cocok menjadi raja. Tapi cara Tuhan pandang berbeda. Saya harap kita semua menangkap apa yang dibicarakan dari mimbar ini. Karena apa yang kita lihat, harap pandangan sesuai worldview dari Tuhan Allah. Apa yang kita nilai sesuai dengan pandangan worldview dari Tuhan Allah. Sehingga kita tidak salah menilai, tidak salah menganggap segala sesuatu yang pasti terjadi. Saudara-saudara, kita melihat di barat, khususnya benua Amerika, ada 3 regim yang akhirnya tidak bisa jadi lagi. Aztec, Maya, dan kebudayaan yang ada di Machu Picchu sekarang harus tidak ada. Apa sebab? Kenapa kerajaan Israel yang kecil tak mungkin hilang setelah berhenti berada, setelah dihancurkan Romawi tahun 70 Masehi di Palestina 1948 bulan Agustus tanggal 15 kembali menjadi negara. Apa sih sebabnya? Apa sih prinsipnya? Jangan kira hal yang penting adalah dagangmu, usahamu,
Dan saben hari yang kau pikirin tentang saham, tentang dolar, untung rugi setiap hari. Itu yang penting. Dulu ada orang kaya, besar sekali, sekarang hilang. Kenapa? Hal-hal yang muncul, lenyap, timbul, hilang, itu ada dalilnya tidak. Ada hal apa-apa yang menjadi peringatan bagi kita yang kita harus belajar. Harus meditasi. Harus pikir. Kalau saudara pernah menjadi seperti Saul, hebat sekali, mempunyai kerajaan. Mereka bersyukur, Tuhan bangkitkan saya sebagai raja. Tapi akhirnya Tuhan bilang, saya akan buang dia. Saudara, siapa tahu akhirnya Saul, detik terakhir apa terjadi pada dia? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Coba angkat tangan yang tahu. Detik akhir Saul dia apa? Jawab. Detiknya terakhir Saul dia apa? Saudara seperti Kristen ya. Seperti dengar khotbah banyak. Tapi kalau ditanya semua sulit menjawab. Kenapa? Engkau mengertinya separuh-separuh. Mengertinya kira-kira. Mengertinya bureng-bureng. Saul akhirnya kena panah. Saul akhirnya dimati di bawah tangan orang Filistin. Dia tidak berani melawan Goliat, orang Filistin. Filistin dibunuh oleh Daud. Tetapi keturunan Goliat akhirnya menghabisin Saul. Setelah kena panah, dia tahu dia tidak bisa hidup lagi. Dia minta seorang serdadu muda, tolong tusuk saya supaya saya mati lebih cepat. Orang muda itu tidak berani. Ini raja. Raja yang diurapi oleh Tuhan. Bolehkah saya pakai pedang menusuk dia? Tidak berani. Akhirnya Saul sendiri tundukkan tubuhnya ke dalam pedang. Dan tusuklah pedang kepada dia dan dia mati. Selesai? Tidak. Saul bukan mati karena setelah dia tunduk kepada pedang dia mati. Ada orang datang memotong kepalanya. Raja Israel, umat pilihan Tuhan. Bolehkah rajanya dihina seperti ini? Dipotong kepalanya. Selain dia ada 3 kepala dipotong lagi. Itu 3 anaknya. Salah satunya anak yang paling baik namanya Yonatan. Yang paling mencintai Daud. Mencintai Daud lebih daripada jiwanya sendiri. Dia anak raja. Dan dia berkata, Daud, kau pasti jadi raja. Saya akan menjadi perdana menteriku. Dia begitu rendah hati. Mau menyerahkan takhta keturunan daripada papanya yang jadi raja. Supaya Daud yang menjadi raja. Karena ini anak melihat jelas. Pimpinan Tuhan sudah meninggalkan papanya. Tuhan sudah akan membuang papanya. Tuhan akan mengganti papanya dengan raja yang lain yang muda. Bahkan lebih muda dari dia. Yang namanya Daud. Ini cerita Alkitab mengandung makna yang sangat-sangat berarti. Sangat-sangat menakutkan. Saudara-saudara. Kembali ke bertema hari ini. Why God forsake Saul? Mengapa Tuhan membuang Saul? Sebabnya apa? Salah apa? Kelemahan apa? Sehingga Saul harus tumbang
turun tidak menjadi raja. Dan kenapa Daud yang dipilih? Kenapa Daud yang mengganti dia? Maafkan mestinya minggu lalu saya khotbah ini. Tapi suara saya habis sama sekali. Sehingga Tuhan tidak mengizinkan saya khotbah minggu lalu. Tunda hari ini. Tapi saya percaya hari ini ada ajaran yang penting yang harus kita semua pelajari. Why God forsake Saul? Why God do not use him as a king anymore? Mengapa Tuhan menggantinya dengan Daud? Saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa sekali lagi. Berkatilah kami, berilah petunjuk kepada kami, sehingga apa yang kami dengar benar-benar menjadi manfaat. Bagaimana mendidik kami belajar untuk memperkenan Tuhan. Dengarlah doa kami, berkati pagi ini, berkati setiap orang yang hadir di dalam kebaktian ini. Jangan meninggalkan kami, jangan membuang kami. Nyatakan penyertaan dan pendidikan kami kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Pada hari Saul dipilih, hari Saul dilantik, itulah kemuliaan yang besar dan itulah kemuliaan yang tidak kekal. Hari engkau lulus dari S1, S2, S3. Untuk engkau sukses dapat untung banyak di dalam perdagangan. Hari engkau mengalahkan semua calon yang lain, mendapat istri yang paling cantik. Hari engkau sukses mempunyai perdagangan yang sangat lancar. Hari engkau menjadi orang kaya. Hari itu hari kemuliaan. Saya mau tanya, kemuliaan yang kekal atau tidak? Kesuksesan yang abadi atau tidak? Jangan sombong. Kedudukan sebagai raja bisa diambil orang lain. Kemenangan yang kau raih tidak tentu abadi. Lalu, kalau terjadi satu hari yang kau impi, yang kau beroleh, harus lepas dari tanganmu, dan engkau lihat itu pergi kepada orang lain, bagaimana perasaanmu? Bagaimana reaksimu? Ini bukan main-main. Ini sedang terjadi saban hari di permukaan bumi ini. Saudara-saudara, waktu Tuhan berkata, Samuel, pergi ke rumah Isai, habiskan salah seorang anaknya yang menjadi pengganti daripada Saul. Rencana kekekalan Allah sudah ditetapkan. Keunggulan sementara yang tidak abadi akan menuju kepada akhir. Dan saat ini reaksinya Saul ada dua. Taat kabar Tuhan, senang ada anak muda yang meneruskan pelayanan dan kepemimpinan dia. Atau benci anak muda dan mulai iri hati dan akhirnya dibuang oleh Tuhan. Dari kalimat terakhir saya ini sudah mengandung satu hint. Saudara mulai mengerti karena iri hati dia dibuang oleh Tuhan. Masakan iri hati dosa besar seperti ini? Masakan konsekuensi iri hati
menakutkan seperti ini? Saya menjawab, iya. Saudara, cepat-cepat bereskan iri hati yang ada di dalam dadamu. Jangan kira itu soal kecil. Itulah sesuatu ular berbisa. Itulah sesuatu kecelakaan paling besar yang pasti menghancurkan engkau. Dan hari depanmu akan menuju neraka. Hanya karena hari ini engkau tidak mau cabut iri hati dari hatimu. Mengapa iri hati? Orang lebih cantik, lebih ganteng dari kamu. Orang lebih sehat, lebih jantan dari kamu. Orang lebih pintar, lebih hebat dari kami. Orang lebih unggul, lebih sukses dari kamu. Iri hati tidak di luar 4 hal ini. Ganteng, pintar, raih kesuksesan. Lalu sesudah engkau tidak bisa terima. Kenapa dia? Kenapa bukan saya? Kenapa dia yang sukses bukan saya? Kenapa dia yang untung bukan saya? Kenapa dia yang berhasil bukan saya? Kenapa yang dia lebih ganteng, lebih cantik bukan saya? Hati kalau sudah menerima bibit yang kecil namanya IRI, maka hari depan menjadi suram. Hari depanmu menjadi tragedi. Saudara-saudara, seolah-olah ini satu jalan yang tidak mungkin balik. A way of no return. If you determine, you decide to jealous others. Kalau engkau menetapkan mengiri orang lain, saya maafkan mengatakan tidak ada jalan lain. Hari depanmu sudah ditentukan, pasti dibuang oleh Tuhan. Takut ya? Kalau betul-betul takut kalimat ini, cabutlah iri hatimu. Minta Roh Kudus memberi pertolongan kepada engkau. Buang iri hati yang sekarang sedang berbibit di dalam hatimu. Kalimat pujian orang lain kepada orang yang kau tidak senang, itu menanam bibit itu lebih mendalam di dalam jiwamu. Daud beda sama Saul. Saul membunuh ribu-ribu. Waktu hebat dia, saya membunuh ribu-ribu. Tetapi Daud membunuh laksa-laksa. Sesudah kalimat itu, iri menjadi benci, menjadi bunuh, menjadi rencana memusnahkan yang lain. Berapa kali Saul ingin membunuh Daud, saya tidak usah ulangi lagi. Berkali-kali dia sadar itu tidak boleh. Sadar. Dia tahu itu salah. Tahu. Sesudah tahu bagaimana, dia sedih. Kenapa saya terus mau bunuh Daud? Oh Daud, saya berdosa. Saya salah besar membunuh engkau. Tapi tidak pernah engkau mau bunuh saya. Engkau setiap kali saya membunuh, engkau cuma potong pakaian saya. Engkau cuma mengambil air saya, mengambil senjata saya. Engkau tidak tusuk. Sebenarnya saat itu mau menusuk saya gampang sekali. Karena saya sedang berak. Dan lihat kamu, engkau dari belakang tusuk, langsung keluar tombak itu dari perut saya. Saya bocor darah, seluruh usus saya mati. Tapi engkau kenapa tidak bunuh saya? Hatimu besar. Engkau tidak membenci saya. Tidak membenci seperti saya membenci kamu.
Engkau tidak membunuh seperti saya ingin membunuh kamu. Anakku Daud, engkau baik sama saya. Aku berdosa. Aku bersalah besar. Ampunilah aku yang Daud. Aku bersalah. Saya mau tanya, mengaku salah sama dengan bertobat? Tidak. Mengaku salah karena hati nurani menegur. Mengaku salah karena Roh Kudus bekerja di dalam hati. Engkau baru sadar engkau salah. Setelah salah, sudah bertobat? Tidak. Daud tidak salah. Dikejar-kejar oleh Saul dah habis-habis. Saul tahu Daud tidak salah. Saul terus mengejar. Tidak henti-henti. Tetapi satu kali bunuh tidak jadi. Dua kali bunuh tidak jadi. Tiga kali bunuh tidak jadi. Tuhan, biar Daud tetap hidup. Biar Saul tetap mengejar. Berapa kalikah Tuhan harus toleransi melihat kejahatanmu? Berapa lamakah Tuhan mesti menunggu engkau bertobat? Tetapi engkau tidak sadar. Ulangi lagi. Ulangi lagi. Ulangi lagi. Tuhan terlalu besar hatinya. Tuhan terlalu murah kepada kamu. Sudah berapa kali engkau mengkhianati Tuhan? Sudah berapa puluh kali engkau meninggalkan Tuhan? Tuhan terus, engkau bilang, tak apa-apa. Tuhan harus mengampuni saya. Bukankah Tuhan penuh dengan kemurahan? Baca surat Roma pasal 2. Kau kira pandang sabar Tuhan itu tidak ada hentinya. Kau kira panjang sabar Tuhan boleh kau hina, boleh engkau lecehkan dan engkau tidak bertobat. Tidak tahukah engkau kepanjang sabaran Tuhan adalah menanti engkau untuk pertobatan. Saul tidak sadar. Saul tetap hidup sebagai raja. Saya mempunyai kebebasan. Kebebasan saya membiarkan saya mempunyai hak menentukan siapa boleh hidup, siapa harus mati. Kebebasan saya yang memberikan saya kuasa untuk menguasai seluruh negara, untuk memimpin seluruh Bani Israel. Benarkah? Benarkah kebebasanmu yang bikin engkau menjadi penguasa? Benarkah kehendakmu yang menentukan engkau boleh memerintah orang lain? Jangan lupa di atas kebebasanmu ada kedaulatan Allah. Dengar kalimat ini. Baik-baik, saya ulangi sekali lagi. Jangan lupa, di atas kebebasanmu ada kedaulatan Allah. Karena ada kedaulatan Allah, maka Allah memberikan kebebasanmu. Sehingga engkau masih hidup semenang-menang. Engkau masih hidup dengan kebebasan merajalela di dunia. Engkau masih bisa makan. Jangan lupa hari ini engkau bisa makan. Orang tua yang kemarin mati sudah tidak bisa makan hari ini. Engkau bisa makan hari ini karena anugerah. Engkau bisa mempunyai kebebasan hari ini karena toleransi Tuhan. Engkau masih hidup karena Tuhan mengizinkan. Jangan sombong. Saya minta saudara perhatikan kalimat di bawah ini. Di atas kebebasanku ada kedaulatan Allah yang lebih tinggi. Semua ikut. 1, 2, 3. Semua di atas kebebasanku. Semua.
Ada kedaulatan Allah yang lebih tinggi, yang lebih mutlak. Tidak ada satu orang bisa mengatakan, Tuhan, saya bebas, kau tidak bebas. Itulah orang Arminian. Kira dia diselamatkan karena dia bebas. Karena dia percaya Tuhan baik. Tuhan bisa mencintai, bisa menyelamatkan dia. Omong kosong. Spurgeon berkata, jikalau Tuhan tidak memilih aku, bagaimana aku bisa memilih Tuhan menjadi juru selamat? Aku bisa memilih Tuhan. Ini buktinya Tuhan sudah memilih aku dan menaruh kehendaknya di dalam hati saya, memutarkan arah supaya saya memilih Tuhan menjadi juru selamat. Engkau hari ini menjadi orang Kristen, pilih Yesus menjadi juru selamatmu, itu karena Tuhan memilih engkau menjadi orang Kristen yang bisa memilih dia. Di atas kebebasan manusia ada kemutlakan Tuhan yang tertinggi, yang mutlak, yang tidak boleh diganggu, tidak boleh dirintangi oleh manusia. Di dalam kasus ini saya mau tanya, apa hubungan Saul dengan Tuhan Allah? Yang menentukan Saul menjadi raja bukan Tuhan. Yang menjadikan Saul raja bukan rencana atau kehendak Tuhan. Itu rencana dan kehendak manusia. Rencana dan kehendak kebebasan rakyat Israel. Itu demokrasi. Lalu Tuhan menghentikan demokrasi? Tidak. Tuhan menganiaya demokrasi? Tidak. Tuhan bilang biarkan. Mereka mau pilih raja, biarkan. Saya tidak merintangi. Tuhan tidak pernah melawan demokrasi. Tuhan tidak pernah menghina kemauan rakyat. Saya sebagai pendeta, saya melihat jelas apa prinsip Alkitab mengenai politik dunia. Saudara-saudara, hati-hati. Jangan sombong. Ingat, di atas kebebasanmu ada kedaulatan Allah yang lebih tinggi. Itu sebab salahnya apa dari Saul? Pada waktu Saul dipilih oleh rakyat, dia senang. Dia kira ini terakhir. Ini ultimate. Ini mutlak betul. Saya harus jadi Raja Israel. Dan Tuhan mengatakan tidak. Don't you think my sovereignty is higher than yours? Apakah engkau tidak rasa kedaulatanku lebih tinggi daripada kebebasanmu? Maka Tuhan berkata, rakyat memilih Saul, itu kebebasan demokrasi. Aku memilih Daud, itu kedaulatan tertinggi. Daud tidak pernah mimpi. Daud tidak pernah minta. Daud tidak pernah rencana atau berstrategi ingin menjadi raja. Daud cuma menjadi gembala, mencintai domba. Kalau ada singa datang, dia perang dengan singa, merebut domba keluar dari gigi singa. Kalau ada beruang datang, dia hantam beruang, melepaskan dombanya dari cengkeram beruang. Saudara-saudara, beruang mempunyai cakar lebih tajam dari singa. Kalau dia cakar singa, perutnya langsung pecah, usus keluar. Singa tajam, beruang lebih menakutkan. Singa bertaring besar, beruang mempunyai cakar yang menakutkan. Dua-dua dikalahkan oleh Daud. Tetapi Daud tidak menjadi sombong. Saya tidak takut singa. Saya tidak takut beruang.
Mengapa bukan saya menjadi raja? Tidak pernah. Dia hanya diam-diam, tenang-tenang, puas diri, menurut pimpinan Tuhan menjadi gembala. Baik-baik mencintai domba. Stephen Tong tidak pernah ingin menjadi presiden. Tidak pernah ingin menjadi jenderal besar. Stephen Tong cuma ingin menjadi gembala baik-baik. Menggembalakan domba-domba Tuhan di dalam gereja Reform Injili Indonesia. Sekarang saya sudah umur 82, 85. Seluruh dunia boleh menilai Stephen Tong jiwanya apa, ambisinya apa. Mau kaya, tak tentu harus jadi pendeta. Mau mempunyai rumah besar, dia mengapa tinggal di tempat kecil di dalam gereja ini. Tempat pinggirnya tempat tidur, depannya kantor. Saya tidak ada ambisi. Sama seperti Daud, never ambitious. Never dream become a king. Bedanya Saul jadi raja karena rakyat punya mau. Daud jadi raja karena Tuhan punya mau. Waktu Tuhan berkata, aku akan membangunkan seorang raja mengganti Saul. Dia adalah seorang sesuai niatku. Sesuai keinginan hatiku. A man who is after my mind. A man who is after my heart. Saya di dalam 2 bulan lalu sudah khotbah di sini mengapa Daud sesuai hati Tuhan. Sudah dengar? 2 bulan lalu saya khotbah itu. Masih ingat? Kalau masih ingat saya tanya, Yohan Murjanto naik ke atas. Yohan, apa maksudnya Daud ada seorang yang sesuai hati Tuhan? Sudah dengar khotbah itu? Ingat? Kenapa? Apa artinya dia sesuai hati Tuhan? Dia mengenal Kristus lebih daripada Murjanto. Lebih dari Ivan Kristiono. Lebih daripada Stephen Tong. Dia mengerti Kristus lebih dari Musa. Ya. Mengerti Kristus lebih dari Yesaya. Dia mengerti Kristus. Dia belajar di mana? Sekolah Teologi SCTRI. Bukan. Di saat. Saya mau tanya. Daud kenapa mengenal Kristus? Saya sampai hari ini tidak ngerti. Dia sekolah di mana? Dari jalur apa? Dari studi di mana? Dari buku apa? Daud mempunyai kristologi yang begitu hebat. Apa yang dia kenal tentang kristologi? Coba sebut. Tuhan Yesus mati di antara penjahat. Kemudian dia dijual 30 dinar. Terus. Sudah. Cuma 2 ini. Saya khotbah 1 jam lu ingat 2 kalimat. Apa lagi? Kalau dengar khotbah seperti ini saya tak puas. Ini tua-tua loh. Apalagi yang muda-muda, kurang tua. Dia dilahirkan, Pak. Ini yang pertama. Dia bukan dicipta. Dia dilahir. Seluruh dunia tidak ada orang mengetahui Yesus dilahir kecuali Daud. Pengertian seperti ini terlalu fokus, terlalu penting, terlalu indah, terlalu transenden daripada semua manusia. Apalagi Heru, kamu jangan turun. Tugasmu belum selesai. Apalagi Heru, kristologi yang dikenal oleh Daud masih ada. Kebangkitan, Pak. Kebangkitan. Ayatnya mana? Tuhan tidak akan membiarkan dia mati di antara orang-orang fasik. Dia akan dibangkitkan. Tuhan tidak akan melihat dia decay. Ayat aslinya apa?
16 kalau enggak Mazmur 16, kata kalimatnya apa? Tuhan tidak membiarkan tubuhnya rusak dan tidak membiarkan jiwanya tertahan di dalam akhirat. Kristologi apa lagi yang dimengerti oleh Daud? kemenangannya atas Hah? kemenangan atas yang jahat ya. Menang Suatu atas saat jahat. Tuhan akan Ah, menaklukkan semuanya di bawah kaki Kristus. terus apa lagi? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Lahir, poin paling penting. Naik, duduk sebelah Bapa kanan. Itu poin paling penting yang terakhir. Ini kristologi yang tidak mungkin dicapai oleh Elias. Elias naik surga, duduk di sebelah kanan tidak? Tidak. Musa tahu semua dicipta. Musa tahu ada yang tidak dicipta. Tidak tahu. Kristologi yang dimengerti oleh Daud. Number one, highest supreme understanding. Akhirnya yang dicatat di dalam kita punya iman rasuli. Bukan kata-kata Musa. Bukan kata-kata Yesaya. Bukan kata-kata Petrus. Semua kata-kata Daud. Saudara di dalam gereja tidak menemukan ini. Di dalam gereja Reform Injili pendetamu menyatakan kepadamu. Mengapa kristologinya Daud begitu penting? Sekarang dua orang ini sudah bicarakan poin-poin yang paling penting. Sekarang boleh turun. Saudara-saudara, ini yang bukan hanya dimengerti oleh Daud. Dibanding dengan Daud, Saul sama sekali bodoh. Saul cuma tahu satu hal. Saya boleh jadi raja. Saya mempunyai kebebasan. Allah tidak boleh bangkitkan raja lain. Allah tidak ada kedaulatan. Wah, kurang ajar sekali. Barang siapa hanya mengaku kebebasan sendiri, tidak mengaku kedaulatan Allah, dia seperti Saul, akhirnya dibuang oleh Tuhan. Dengan kalimat, saya mengeborasi kalimat ini. Kenapakah berani mengatakan begitu pasti? Mengapakah begitu mudah mentegaskan kalimat ini? Dengar lagi, barang siapa hanya mengkonfirmasi kebebasan sendiri dan tidak mau mengaku kedaulatan Allah lebih tinggi dari dia, orang itu pasti dibuang oleh Tuhan. Engkau bilang, Patong, kamu kok berani ya mengatakan kalimat begitu mutlak? Saya kasih tahu, rahasia di belakang dua kalimat ini ada rencana setan yang melawan Tuhan. Dengar baik-baik. Apa artinya rencana setan yang melawan Tuhan? Sebenarnya di seluruh kitab suci kalimat paling penting. Dari apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan. Satu kalimat. Let all the angels of God worship Him. Ini bukan mengenai manusia menyembah Allah apa. Ini adalah bicara tentang alam semesta. Selain Allah yang harus disembah, ada satu lagi yang tidak boleh dilupakan. Yaitu yang dilahirkan oleh Tuhan. Saya maafkan ya, agama hanya dua macam. Yang satu macam agama yang percaya Allah mempunyai anak. Kedua, agama yang tidak mau terima Allah mempunyai anak. Maafkan, agama yang dipilih oleh Tuhan pertama Yahudi. Tapi Yahudi akhirnya jatuh ke dalam kesalahan tidak percaya Allah punya anak. Sebenarnya agama Yahudi berdasarkan perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama sudah mengandung beberapa ayat penting mengenai Allah ada anak.
Tapi Yahudi tolak. Allah mempunyai anak, bukan ajaran perjanjian baru mulai. Allah mempunyai anak, dicatat di dalam kitab-kitab yang diterima oleh orang Yahudi. Mazmur pasal 2. Amsal Sulaiman 31. Who is God? Who is his son? God say, you are my son. Today I beget you. Kamu anakku hari ini. Aku memperanakan engkau. Itu bukan dicatat di dalam perjanjian baru. Itu muncul di dalam perjanjian lama. Kenapa orang Yahudi menolak? Saya tidak ngerti. Yang sudah dicatat ditolak. Perjanjian lama yang diterima oleh agama Yahudi, mereka tidak mau menerima ayat itu. Amsal Sulaiman, bukan di perjanjian baru, di perjanjian lama. Juga mengatakan Allah dan anak Allah. Tapi mereka tolak. Saudara-saudara, menolak anak Allah itu dosa paling besar. Yesus berkata, yang ada anak ada bapa. Yang tidak ada anak tidak ada bapa. Barang siapa mengaku anak, dia akan diterima oleh Bapa dalam kekekalan. Barang siapa menolak anak, dia akan ditolak oleh Allah dalam kekekalan. Ini kunci. Ini fokus. Ini prinsip, tidak boleh ditukar. Tidak boleh dijual. Tidak boleh diganti oleh yang lain. If you have son, you have the father. If you reject the son, you will be rejected by the father. Barang siapa menolak anak, dia akan ditolak oleh Tuhan Allah. Yesus Kristus kuncinya. Karena Tuhan berkata, let all the angel of God worship Him. Malaikat-malaikat yang dicipta oleh Tuhan, semua harus takluk dan menyembah Yesus karena dia bukan dicipta. Kunci, dia bukan dicipta, tapi dilahirkan menjadi hal di atas semua. Karena Kristus bukan dicipta, maka Kristus adalah Allah. Tapi Allah yang Esa memperanakan anaknya. Di dalam Tritunggal, Yesus adalah Allah yang keluar dari Allah, yang tidak dicipta oleh Allah, tetapi melalui kelahiran tetap Allah. Tak pernah Allah mengatakan dia tidak memperanakan. Allah memang tidak diperanakan, karena Allah adalah dari kekal sampai kekal ada diri sendiri. Di dalam kekekalan Allah melahirkan anak. Maka dia berkata, today I give birth to you. You are my son. Origin mengatakan kelahiran kekekalan, maka pakai today. Karena today tidak pernah berubah. Yesterday in the past is today. Tomorrow in the future is today. Every day is a today. So today means the eternity of God Himself. Allah di dalam kekekalan, dia mengatakan dia melahirkan Kristus. Maka Kristus dilahirkan bukan past, bukan future, tapi di dalam today, forever and ever. Saudara-saudara, takluk kepada dia. Yang saya tidak cipta, yang saya lahir. Saya tak bilang, tidak. Saya tidak takluk kepada yang lain. Meskipun engkau bilang Kristus kelahiranmu. Saya tidak mau menyembah Kristus. Saya tidak mau percaya Yesus. Saya hanya ibadah kepada engkau. Saya monoteis. Saya percaya Allah yang Esa. Saya hanya berbakti kepada Allah yang Esa. Tuhan berkata, engkau tidak mau taat saya? Tidak. Engkau berani berontak saya? Iya. Kenapa?
Karena saya percaya Allah itu Esa. Saya tidak mau yang lain. Yesus tidak boleh dibanding dengan Allah. Kalau begini engkau kira saya salah? Iya. Pada waktu oknum yang dicipta oleh Tuhan berani mengatakan Tuhan salah, maka Tuhan memakai kedaulatan untuk menentukan kebebasan yang melawan Tuhan harus musnah. Dengar kalimat ini. When the created freedom determined to judge God and to make God the evil one, make God the wrong one, at that time God the sovereignty determined to destroy him. Allah pasti memusnahkan barang siapa yang berani menolak kedaulatan yang lebih tinggi dari kebebasan manusia, yang berani melawan Tuhan. Itulah sebab kesoalan Saul dibuang bukan soal kecil. Saul dibuang oleh Tuhan Allah bukan karena dia hina Allah, dia kurang taat, seperti apa yang kita temukan dari banyak ayat. Tetapi lebih daripada semua yang kita temukan dari ayat-ayat perjanjian lama. Kenapa Saul dibuang? Lebih dari itu, ada Saul telah membibit benih setan yang suruh dia menghakimi kebebasan Allah. Di dalam hal apa Saul menghakimi kebebasan Allah? Kalau saya sudah dari raja, sudah stop. Tidak boleh ada raja lain mengganti saya. Siapa bilang? Saya bilang. Inilah Saul. Saul tidak boleh ada kebebasan lebih tinggi dari dia. Saul merasa tidak boleh ada orang melawan kemauan dia jadi raja. Dia harus jadi raja satu-satunya. Tidak boleh diganti. Selama-lamanya tidak boleh ada raja lain. Saat kayak begini, berarti setan menularkan bibit pemberontak kepada Allah untuk melawan kedaulatan supreme Allah kepada bibit yang lain. Sekarang masuk ke dalam hati Saul. Saul terima bibit itu, Saul menjadi setan. Dia tidak sadar. Maka Tuhan berkata, setan, nyala engkau. Demikian Tuhan berkata, Saul, nyala engkau. Mengapa Saul dibuang? Bukan soal kecil, bukan sepele-pele, tetapi dia melanggar prinsip yang paling utama, yaitu bibit setan yang melawan Tuhan sudah diterima di dalam hatinya. Barang siapa melawan kedaulatan Allah, dengar kalimat di bawah, engkau pasti dibuang oleh Tuhan. Barang siapa menyatakan kebebasanmu lebih tinggi daripada kebebasan Allah, pasti engkau akan dinyakan seperti setan. Kiranya Tuhan memberkati kita mengerti hal ini. Saudara-saudara, pada waktu Tuhan melihat di dalam isi hati daripada Saul sudah menetapkan keputusan kebebasan dia tidak boleh diganggu, tetapi kebebasan Allah tidak berlaku. Tuhan sudah mengetahui ini orang tidak bisa dipakai. Saudara-saudara, di dalam riwayat rohani sepanjang Alkitab sampai Kristus, sampai gereja didirikan, sampai hari ini 2000 tahun secara gereja, sama jadinya. Siapa yang melanggar prinsip ini, siapa harus dibuang. Tidak mungkin dibiarkan. Tidak mungkin ditahan. Tidak mungkin ditoleransi lagi. Tuhan akan mengatakan, enough is enough. When you dispose my sovereignty, when you reject my power, you oppose my sovereignty.
I will depose you. I will reject you. Itu sebab Saul dibuang. Minggu depan saya berkhotbah. Setelah Saul dibuang, Tuhan tidak bicara sama dia lagi. Tuhan tidak kirim nabi lagi. Tuhan tidak menegur dia lagi. Tuhan tidak kasih mimpi lagi. Tuhan tidak menyatakan kehendak lagi. Sekarang Saul seperti layangan yang putus talinya. Layang-layang. Ditiup oleh angin ke kanan ke kiri entah kemana. Pada waktu Saul tidak tahu dia akan kemana. Hari depan dia harus bagaimana. Akhirnya dia tidak ada jalan. Mau tanya Nabi, Nabi tidak bicara. Mau tanya Tuhan, Tuhan tidak menjawab. Mau sama Samuel, Samuel sudah mati. Saudara-saudara, engkau melihat hari Samuel mati. Itu hari Saul tidak ada guru lagi. Saudara jangan lupa ya. Kalau satu hari engkau bebas, nanti tidak ada pendeta menegur kamu. Tidak ada hamba Tuhan yang memberitahu kesalahanmu. Engkau cilaka. Sama seperti harinya Saul sudah mati. Waktu Samuel sudah mati. Saul entah harus kemana. Hari ini orang paling kasihan di dunia. Ada orang masih dibiarkan hidup. Tapi tidak ada penasehat lagi. Tidak ada nabi. Tidak ada guru lagi yang menegur kesalahanmu di mana. You kira you paling tinggi? You kira tidak ada orang bisa menjadi penasehatmu? Tidak ada orang bisa menyatakan kesalahanmu? Engkau bebas? Pada waktu engkau paling bebas. Engkau berdaulat. Tidak ada orang bisa ganggu kamu. Itulah saat engkau paling bahaya. Saul dibuang oleh Tuhan. Dan Saul mau cari Samuel. Samuel mati. Bagaimana? Kalau Samuel sudah mati. Saul mesti bagaimana? Alkitab berkata, Saul bingung. Saul tidak ada arah. Dia pergi ke satu tempat cari dukun. Kalau orang Kristen di gereja tidak ada pendeta, di masyarakat tidak ada orang memberikan nasihat, di dalam hidupnya tidak ada orang menjadi tua-tua menegur dia. Kalau seorang Kristen sudah sampai no hope, no advisor, no prophet, no reproach, no other to advise you. Sampai you cari dukun, you sudah dibuang oleh Tuhan. Minggu depan saya akan berkhotbah. Saul cari dukun. Menakutkan. Mengapa sampai anak Tuhan pergi cari dukun? Dan akhirnya Tuhan membiarkan Saul cari dukun, tetapi memberikan kalimat yang dia tidak bisa terima. Ini rahasia yang sangat berat, kesulitan yang sangat sulit, pengertian yang sangat cabang di dalam teologi orang Kristen sendiri. Minggu depan saya akan kasih tahu. Waktu dia cari dukun, dukun tanya dia, engkau mau bertemu dengan siapa? Dia masih ingat Tuhan. Dia tidak mau ketemu dengan setan. Dia tidak mau ketemu dengan arwah yang lain. Dia cuma minta satu. Please call Samuel up. I want to see him. I want to meet him. I want to get advice. I want to have the answer from him. Ini berarti dia masih tahu dia tidak boleh meninggalkan Tuhan. Dia masih ingat kalimat Tuhan datang kepada dia melalui Samuel. Maka dia masih pegang prinsip
paling dasar. Ketemu Samuel dengan nasihat Samuel, dapat kalimat terakhir dari Samuel. Tetapi Samuel sudah mati. Masihkah orang boleh bicara dengan orang mati? Masihkah orang Kristen boleh dengan nasihat orang mati? Coba cari dukun. Dan engkau kira itu mungkin. Minggu depan engkau jawaban. Kalau itu mungkin, kalau itu diizinkan oleh Tuhan, kalimat apa yang dikatakan oleh Tuhan yang sudah membuang Saul? Semua ini menakutkan. Saya sebagai pendeta, saya bergumul di dalam pengertian Saul cari dukun. 50 tahun saya berubah. Pertama-tama saya kira dukun itu tidak bisa memanggil Samuel. Akhirnya Samuel muncul, itu Samuel palsu. Tetapi setelah saya baca makalah teologi daripada seorang yang teolog besar di Westminster, dan dia mengatakan, no, that is the genuine Samuel. Minggu depan saya akan jelaskan bagian yang penting ini. Kita bicara dengan Daud, kita bicara tentang riwayat Daud dan Samuel. Kita tidak bisa tidak bicara tentang akhirnya Samuel, bagaimana dibuang oleh Tuhan. Dan akhirnya kenapa Samuel tetap dipanggil. Akhir Saul dibuang Tuhan. Kenapa masih mungkin bicara sama Samuel? Ini hal yang kita tidak ngerti. Tapi ini dicatat di Alkitab. Mari kita baik-baik mengetahui rencana Tuhan untuk orang-orang yang dipakai, orang-orang yang dibuang, orang-orang yang dicatat di dalam Alkitab. Sampai di sini saya khotbah. Mari kita berdoa. Mari kita sempat tunduk kepala berdoa. Saya minta pendeta Heru naik atas, pimpin kita di dalam doa. Mari kita semua tunduk kepala. Kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan menyatakan kehendak-Mu melalui firman-Mu dan juga melalui pembahasan firman dari minggu ke minggu. Biar kami semakin mengerti bagaimana menjadi umat yang diperkenan oleh Tuhan dan kami tidak menjadi orang yang dibuang, yang ditolak oleh Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami bersyukur untuk pemaparan melalui kisah Saul maupun juga Daud yang boleh menjadi teladan untuk kami semakin melihat kepada Kristus sebagai sumber pengharapan iman kami. Terima kasih ya Bapak, Tuhan berkatilah setiap dari kami di dalam kehidupan kami sehari-hari semakin memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.